Chapter 308. The Story Start Become Bridges 2. Jin Seyeon memandang keluar jendela kereta. Stepa Asia Tengah terlihat berbeda dari apa yang dilihatnya di buku teks. Gulma tumbuh hingga selutut, pohon-pohon berdiri menjulang tinggi ke arah langit, dan bahkan ada desa-desa yang dibentuk oleh kelompok-kelompok jin kecil. Petik 2. Rasanya aku berada di dunia fantasi. Jin Seyeon bergumam linglung. Sebagai tanggapan, Jin Sehan juga melihat keluar kereta. Tetapi karena penglihatannya tidak seadap manusiawi dari yang lain, ia tidak bisa melihat pemandangan yang sama seperti Jin Seyeon. Jadi, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Yoyonha. Petik 2. Yoyonha menatap kasing tiltium yang dipegangnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Jin Sehan khawatir tentang dia tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Dalam benaknya, satu-satunya perannya sebagai sekretarisnya adalah mengawasinya dari luar. Apakah kamu baik-baik saja? Jin Seyeon bertanya apa yang dia inginkan. Jin Seyeon tersenyum pada Jin Sehan sebelum pindah ke kursi di sebelah Yoyonha. Yoyonha melirik Jin Seyeon, lalu berkata dengan anggukan, aku baik-baik saja. Jangan simpan kasing itu terlalu dekat dengan tubuhmu. Ini akan memiliki efek buruk. Jika kamu mau, belum terlambat untuk memanggil pedagang iblis. Petik 2. Mendengar ini, Yoyonha tersenyum pahit. Kelompok itu sudah mempertimbangkan untuk memanggil pedagang iblis, yang akan melakukan apa saja untuk jumlah DP yang tepat. Petik 2. Tidak, pedagang iblis juga iblis. Mereka juga menginginkan hal ini. Petik 2. Tapi Yoyonha tidak mempercayai mereka. Tidak ada jaminan bahwa pedagang iblis tidak akan menginginkan sesuatu yang sangat ingin didapatkan iblis lain. Yoyonha menghela nafas panjang dan memandangi kasing yang memegang entropi dimensi. Apakah barang itu penting? Tanya Jin Seyeon. Yoyonha mengangguk dan menjawab tanpa ragu, ya, aku tahu dari keterampilan yang aku dapatkan dari Tower of Wish. Keterampilan dasar, undang-undang pikiran LV, 9, yang memperkuat kecepatan dan kekuatan pemikiran aku, dan keterampilan khusus, mata penilai LV, 9, yang memungkinkan aku menilai item di bidang visi aku. Petik 2. Analisis entropi dimensi, masih terjadi di dalam kepala Yoyonha. Essential Dynamics juga yang terbaik di dunia dalam mengekstraksi kekuatan sihir dari kristal dan batu mana. Item ini bisa menyelamatkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Jin Seyeon menatapnya sejenak, lalu tersenyum dan berkata, aku juga berharap begitu. Yoyonha balas tersenyum padanya. Di sisi lain, Kim Ha-jin, yang mengawasi keduanya dari dekat, tidak bisa memahami ikatan di antara mereka. Sejauh yang disadarinya, seharusnya tidak ada hubungan antara keduanya. Kapan mereka mengembangkan hubungan seperti saudara perempuan? Petik 2. Bagaimana kalian berdua bisa begitu dekat? Kim Ha-jin bertanya, tidak mampu menahan rasa penasarannya. Yoyonha dan Jin Seyeon melirik Kim Ha-jin, tetapi keduanya bersandar pada kereta tanpa mengatakan apa-apa. Apa? Kim Ha-jin cemberut dan mengerutkan alisnya. Yoyonha menganggap sisi dirinya ini lucu. Aku akan memberitahumu nanti. Petik 2. Cih. Kim Ha-jin mengangguk dengan sedih, lalu di saat berikutnya, matanya melebar. Dia tiba-tiba mulai memindai udara dengan matanya. Di mana kamu? Aku sedang mengikuti ujian untuk gerbang kemuliaan. Chae Nayun telah mengirim pesan padanya. Kim Ha-jin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahu kamu tentang itu. Apa? Kenapa tidak? Sebenarnya, itu mungkin yang terbaik. Hah? Chae Nayun menyerah dengan cepat. Kim Ha-jin memiringkan kepalanya. Aku pikir aku tidak akan bisa bicara jika kamu di depan aku. Aku belum siap. Kamu tahu apa yang aku maksud? Kim Ha-jin menyeringai. Ya, aku kira masih agak canggung. Jadi. Benar? Jadi, aku berpikir kita bisa berbicara beberapa kali sehari dengan ini. Agar kita dapat terbiasa berbicara satu sama lain. Kita juga dapat bermain game. Tahukah kamu bahwa ada versi baru gladiator dari abad? Tidak. Unduh itu. Ini populer di kalangan pahlawan karena membantu dengan pelatihan gambar. Mereka menambahkan banyak keterampilan, sehingga sangat populer. Turnamen secara teratur mendapatkan lebih dari 900.000 pemirsa. Seperti yang diharapkan dari seorang gamer yang dikenal, Chae Nayun mulai berbicara tentang berita terbaru. Kim Ha-jin hanya mendengarkannya dengan senyum di wajahnya, sementara Jin Seyeon dan Yoyonha menatapnya seolah dia sudah gila. Tunggu, sial, aku berpasangan dengan Jin Sahyuk. Apa, Jin Sahyuk? Ya, aku menutup telepon untuk saat ini. Apa yang kamu lakukan sendiri? Begitu Chae Nayun memutuskan komunikasi, Yoyonha bertanya. Itu dulu. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Kim Ha-jin menegang. Bukan hanya dia, Jin Seyeon juga sama. Dengan persepsi supranatural mereka, mereka berdua merasakan tatapan seseorang. Orang luar mengawasi mereka dari jauh. Petik 2. Petik 2. Kim Ha-jin dan Jin Seyeon saling bertukar pandang diam-diam. Segera, transmisi mental Jin Seyeon terdengar di dalam kepala Kim Ha-jin. Kita harus membiarkan orang ini terus menonton. Aku tidak tahu siapa itu, tetapi aku tidak merasakan permusuhan apapun. Kita harus bertindak normal. Kim Ha-jin mengangguk.
Jin Seyeon tersenyum cerah dan berkata, ngomong-ngomong, semua orang meningkatkan karakter sponsor dengan DP, kan? Sistem DP diberikan kepada siapapun yang berburu monster iblis bahkan sekali. Mereka yang memperoleh lebih dari 50.000 DP dapat memainkan sesuatu yang disebut minigame. Mensponsori orang-orang Lylos semakin populer. Tentu saja, kamu akan terkejut mengetahui siapa yang aku sponsori, kata Yo Yonha dengan bangga. Oh benarkah? Perlihatkan pada aku. Sambil tersenyum, Yo Yonha memperlihatkan informasi dari individu yang dia sponsori. Itu adalah seorang ksatria tingkat tinggi bernama Gimitos. Wow, Gimitos si berserker. Dia milikmu. Komunitas Lylos penuh komentar memujinya. Petik 2. Petik 2. Lylos apa? Kim Hajin bertanya dengan heran. Meskipun dia tidak sadar, komunitas online telah dikembangkan untuk para sponsor Lylos. Situs ini sudah memiliki lebih dari 200.000 anggota. Ada sebuah pos setiap kali Gimitos membeli baju besi atau senjata baru. Bukankah dia baru saja membeli armor naga api hitam? Petik 2. Petik 2. Yah, aku tidak ingin membual. Jadi, bagaimana denganmu? Yo Yonha mengangkat bahu dan mengganti topik pembicaraan. Aku mengangkat pemanah. Melihat. Lylosian Jin Seyeon mensponsori adalah pemanah tingkat menengah bernama Lekio. Yo Yonha dan Jin Sehan menatapnya dengan mata berkedip. Busur itu terlihat seperti dibuat dari biji emetos. Ah, armornya juga terbuat dari kulit berkualitas. Petik 2. Sementara mereka bertiga berbicara, Kim Hajin memeriksa punggawanya, Litrain. Litrain menjadi ksatria peringkat master termuda, mendapatkan gelar Starlight Knight. Bahkan setelah naik ke posisi komandan ksatria, dia tidak berhenti berlatih. Kuil Ekstra, yang dulu kecil sekarang memiliki lebih dari 1.000 pengunjung per hari. Melayani di bawahnya adalah puluhan ksatria magang yang tertarik dengan karismanya. Urutan ksatria yang disebut Starlight Knights dibuat di dalam urutan ksatria kerajaan yang ada, menjadikan pengaruh Litrain salah satu yang terkuat di kerajaan. Namun, Litrain masih mengkhawatirkan satu hal. Baru-baru ini, murid-muridnya dan pengikut kuil Ekstra menjadi curiga terhadap Ekstranim. Mereka tahu bahwa lebih dari 1 tahun telah berlalu sejak dia terakhir mensponsori Litrain. Litrain telah berkembang pesat sejak terakhir kali Kim Hajin melihatnya. Dia telah mendapatkan lebih dari 200.000 DP darinya, sepertiganya dia segera kirim kembali ke Litrain. Siapa yang kamu sponsori, Hajin Si? Tunjukkan pada kami. Jin Seyeon bertanya pada saat itu. Kim Hajin ragu-ragu sejenak. Petik 2. Yah, itu dia. Dia menampilkan informasi Litrain dengan santai. Tapi semua orang segera menjatuhkan rahang mereka. Tunggu, Litrain. Dia terkenal di komunitas Gimitosku. Segera, suara cemburu Yo Yonha terdengar. Di sisi lain, Leraje memperhatikan mereka dari kejauhan. Karena melihat jauh adalah spesialisasinya, dia tidak mengalami kesulitan mengikuti gerakan mereka. Dia menatap pria bernama Kim Hajin dengan hati-hati. Dia tahu namanya, dan dia tidak menggumamkannya tanpa berpikir. Leraje memiliki kemampuan untuk membedakan keadaan seseorang berdasarkan suara mereka. Apa yang kamu lakukan, Duchess? Pada saat itu, anteknya, Korte, bertanya padanya. Leraje menjawab dengan sederhana. Bosan. Menjadi sendirian di sini membosankan. Apakah kamu berhubungan dengan iblis-iblis tua itu? Ya, 3 iblis memperoleh tubuh inkarnasi. Pangkat 3 iblis, Pangeran Vasago, pangkat 29 iblis, Pangeran Astaroth, dan pangkat 62 iblis, Falak. Petik 2. Mendengar ini, Leraje segera mengerutkan kening. Orang tua belum lolos dari kutukannya. Pria tua, dia merujuk pada Baal. Korte tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, Raja Baal telah lolos dari kutukan. Gerbang alam iblis akan segera terbuka, jadi keturunannya tidak jauh. Petik 2. Itu akan makan waktu berapa lama? 3 bulan dan tidak sehari lagi. 3 bulan. Terlalu lama bagi Leraje. Jika dia menjadi terlalu bosan, dia mungkin berkeliaran di dunia luar. Korte ingin menghindari mempertaruhkan identitasnya sebanyak mungkin. Untuk melakukan ini, Korte mengeluarkan perangkat elektronik yang dia bawa sebelumnya. Apa itu? Ini disebut konsol game. Manusia suka memainkannya untuk menghibur diri. Dengan ini, kamu tidak akan pernah bosan. Petik 2. Apakah begitu? Leraje menunjukkan minat. Itu pertanda baik. Korte berlutut dan menawarkan konsol game realitas virtual kepada Leraje. Bagaimana aku menggunakannya? Kamu hanya perlu memakai helm dan menghidupkan game dengan menggerakkan jarimu. Tanda hubung titik. Leraje melakukan apa yang disarankan Korte. Penglihatannya menjadi hitam sesaat, lalu layar biru muncul di depannya. Pada saat yang sama, sensasi aneh dipindahkan ke dunia lain meliputi dirinya. Aku akan menjelaskan cara menggunakan konsol ini. Silakan lakukan seperti yang aku katakan. Sebelum dia terbiasa dengan sensasi itu, sebuah pesan muncul di depannya, dan Leraje mengerutkan alisnya. Siapa kamu harus memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Coba gerakkan jari-jari kamu. Aku tidak mau. Perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Coba gerakkan jari-jari kamu. Kurang ajar. Leraje menggerakkan jari-jarinya, niatnya adalah untuk menghancurkan orang yang kurang ajar berbicara dengannya.
Tapi begitu dia menggerakkan jari-jarinya, dunia berubah. Kamar biru tempat dia berada berubah menjadi padang rumput yang luas. Leraje membelalakkan matanya karena terkejut. Ini daftar permainan populer. Klik game yang ingin kamu mainkan. 1. Gladiator abad ini. 2. Reoles. 3. Grand Theft Auto. Leraje menatap pesan-pesan itu sebelum mengklik Gladiator abad ini. Kamu sudah memiliki gamenya. Mengakses Gladiator abad ini. Selamat datang di dunia Gladiator abad ini. Silakan tentukan ide kamu. Ide kamu akan menjadi nama kamu di dalam Gladiator abad ini. Kamu tidak seperti sebelumnya. Leraje mengangguk puas sebelum menuliskan ID-nya. Li Jengyi. Li Jengyi adalah murni salah ketik, tetapi Leraje tidak menangkapnya sedikitpun. Selamat datang, Li Jengyi. Apa, Li Jengyi, kamu? Setelah menjadi Li Jengyi, Leraje mengungkapkan kemarahannya pada mesin karena memanggilnya nama yang salah. Selanjutnya, bintang Essence of the Stride yang sedang naik daun, Chae Na-yun, dan kuda hitam turnamen, Jin Sah-hyuk. Hero Plaza Seoul. Chae Na-yun dan Jin Sah-hyuk ditempatkan di tim yang sama, dan mereka berdua memasuki labirin berdampingan. Abaikan. Tentu saja, Chae Na-yun tidak menunjukkan niat untuk bekerja sama dengannya, berlari ke arah yang berlawanan saat mereka memasuki labirin. Meskipun berjalan ke arah acak tidak direkomendasikan di dalam labirin, intuisi Chae Na-yun memberinya keunggulan yang tak terbantahkan. Chae Na-yun tahu tentang intuisi supranaturalnya, jadi dia percaya dia akan menemukan jalan keluar tak lama. Petik 2. Tapi Jin Sah-hyuk tidak berniat membiarkan itu terjadi. Dia mengaktifkan manipulasi realitas. Kekuatan sihirnya meresap ke dalam labirin dan mengubah strukturnya. Kiik. Perubahan labirin menghilangkan jalan keluar sama sekali. Chae Na-yun, yang tidak menyadari perubahan itu, menganggap labirin yang bergeser sebagai bagian dari persidangan. Petik 2. Dia benar-benar idiot. Jin Sah-hyuk menyeringai. Sekarang, Chae Na-yun tidak akan dapat menemukan jalan keluar tidak peduli apa yang dia lakukan. Yang harus dilakukan Jin Sah-hyuk adalah menunggu sampai dia lelah dan kembali. Celepuk. Jin Sah-hyuk duduk di lantai dan mengirim transmisi mental ke Bel untuk menghabiskan waktu. Asia Tengah. Kereta terus berpacu melalui Asia Tengah sebagai Jin Se-yeon, Yo Yeon-ha, dan Jin Se-han menjaga mata mereka terpaku pada Litrain. Mereka sepenuhnya memperhatikan setiap gerakannya, sesekali berseru tentang kecantikan, kekuatan, dan kebaikannya. Pada saat mereka tertidur, mereka telah menjadi penggemar berat Litrain. Setelah tidur selama 3-4 jam, kereta mencapai Tiongkok. Zona aman tidak jauh, tapi kami tetap menjaga. Petik 2. Tatapannya pergi, kata Jin Se-yeon. Iya, aku mengangguk. Klek. Gerbong itu bergerak dengan damai. Lalu, aku menoleh ke Jin Se-yeon. Dia juga menatapku. Dari kelihatannya, dia pasti juga merasakan kehadiran yang tidak biasa mendekati kami. Yeon-ha, kita harus bersiap-siap untuk pertempuran. Yo Yeon-ha dikejutkan oleh kata-kata Jin Se-yeon, tapi dia segera mengeluarkan cambuknya dengan berani. Jin Se-yeon berkata, kami dikelilingi. Tidak ada cara untuk menerobos. Daripada disergap, kita harus keluar dan menghadapinya. Petik 2. Aku setuju. Akan sangat menyebalkan jika gerbong dihancurkan oleh penyergapan. Aku membuka pintu kereta dan berjalan keluar. Jin Se-yeon, Yo Yeon-ha, dan Jin Se-han mengikutinya. Pada saat itu, permusuhan dan niat membunuh melonjak. Angin yang membawa energi iblis berhembus, dan kehadiran musuh semakin dekat. Jangan khawatir, kami pasti akan menang. Aku 100% yakin. Petik 2. Jin Se-yeon mengeluarkan busurnya saat dia menenangkan Yo Yeon-ha. Aku juga mengeluarkan Desert Eagle aku. Gu. Tiba-tiba, energi iblis memenuhi udara. Badai raksasa sepertinya muncul saat bintang jatuh dari langit. Koang. Bintang jatuh itu mendarat sedikit di depan kami. Tidak mengejutkan, bintang jatuh itu adalah makhluk hidup. Haha. Bagaimana kabarmu pada hari baik ini? Petik 2. Aku tahu siapa dia. Topeng yang menutupi separuh wajahnya membuatnya terlihat jelas. Itu penghancuran. Tapi Destruction bukan satu-satunya musuh. Lusinan jin muncul dari tanah, langit, dan mengelilingi kami. Uhahaha. Kehancuran meledak menjadi tawa. Yo Yeon-ha menatap Destruction dan menggertakkan giginya. Sudah lama, Putri Yo Jin-wong. Petik 2. Kamu kenal dia? Jin Se-yeon bertanya. Sedikit. Dia kehilangan ayah aku kembali pada hari itu. Petik 2. Maaf. Dia menjadi gila dari kompleks inferioritasnya dan akhirnya kehilangan sebagian wajahnya kepada ayahku. Mendengar ini, wajah Destruction sangat berkerut. Dengan marah, dia memelototi Yo Yeon-ha. Sepertinya putrinya sama sampahnya dengan ayahnya. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan sambil tersenyum. Para jin di sekitar daerah itu semua melepaskan energi iblis mereka dan berubah menjadi bentuk seperti iblis. Tidak mengherankan, bawahan Destruction semuanya terampil dengan transformasi iblis. Destruction bertanya, di mana entropi dimensi? Di dalam kereta, aku akan membiarkan kamu mati dengan damai jika kamu menyerahkannya. Petik 2. Namun, Yo Yeon-ha menggelengkan kepalanya.
Kehancuran mengerutkan alisnya, percayalah padaku. Jika kamu menyerahkan entropi dimensi, aku akan memenggal kepala kamu dengan bersih dan mengirim kamu sebagian besar kepada ayah yang sangat kamu cintai. Jika tidak, diam itu. Nafasmu bau. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Ekspresi kehancuran berubah menjadi buruk. Aku mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan mesinnya. Kehancuran menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dia menggaruk kepalanya dengan kukunya yang panjang, yang mulai berubah menjadi hitam. Tanpa ragu, perubahan parsial ini juga transformasi iblis. Petik 2. Sepertinya aku harus kembali pada kata-kataku. Sebuah tanduk raksasa menonjol keluar dari kepalanya, dan tubuhnya mulai berubah menjadi hitam dengan energi iblis. Destruction membungkukkan tubuhnya seperti pelari trek di garis start, lalu menembak ke depan seperti peluru. Tidak, itu yang dia coba lakukan. Berhenti. Suara jelas seperti anak kecil terdengar dari langit. Belenggu kekuatan sihir terikat di tubuh Destruction. Bukan hanya penghancuran, seluruh dunia tampaknya telah menanggapi suara itu ketika bawahan Destruction dan bahkan angin yang bertiup membeku. Oke. Kehancuran memutar kepalanya dengan putus asa ke arah suara itu berasal. Orang kecil, melayang 10 meter di atas tanah. Rambut putih simbolisnya bersinar indah, dan matanya yang anggun dan anggun menatap Destruction dengan tajam. Pahlawan yang mendefinisikan suatu generasi telah tiba. Petik 2. Kenapa kamu datang sangat terlambat? Jin Seyeon menatapnya dan tersenyum. Aku datang secepat mungkin. Kamu menyuruh aku untuk datang diam-diam. Aku adalah ketua kuil kehakiman, kamu pikir mudah bagi aku untuk meninggalkan pekerjaan tanpa ada yang tahu. Petik 2. Aileen menggerutu dan melompat turun dari kepulan awan tempat dia berdiri. Tadat. Dia mendarat dengan ringan di dalam area yang membeku tepat waktu hanya dengan satu kata. Lihat semua sampah di sini, katanya sambil mencibir. Petik 2 titik petik 2. Yoyonha akhirnya tersentak dari linglung dan melirik Jin Seyeon, meminta penjelasan. Jin Seyeon tersenyum dan berbisik. Aku bilang, kita pasti akan menang. Diam-diam aku meminta cadangan. Kehancuran melawan Aileen Spirit Speech sekeras yang dia bisa. Dia memutar lehernya dengan kuat dan bergumam dengan marah. Kamu, tutup mulutmu. Kata-kata Aileen membisukan Destruction, tetapi matanya masih menatapnya dengan niat membunuh. Aileen mengerutkan alisnya. Kamu menjengkelkan. Hancurkan saja. Petik 2. Seruan singkat terdengar di bidang kosong. Dan itu sudah cukup. Oke. Tubuh Destruction terlipat dengan sendirinya dengan cara yang aneh sebelum meledak. Itu akhirnya. Petik 2 titik petik 2. Petik 2 titik petik 2. Kami menatap pemandangan itu dengan linglung. Aileen menjadi jauh lebih kuat daripada ketika kita melihatnya di Tower of Wish, atau bahkan ketika kita melihatnya selama pertarungan melawan Orden. Dia hampir pada level Transcendent. Apa yang terjadi? Terkesan. Aku mendapat keterampilan unik yang menakjubkan di Tower of Wish. Ini bukan apa-apa bagiku sekarang. Petik 2. Aileen mengatupkan dadanya dan melihat sekeliling. Pemimpin Jin sekarang sudah mati, tetapi yang tersisa tidak bisa bergerak karena pidato roh Aileen. Aileen mengabaikan mereka dan mendekati Jin Seyeon. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Iya nih. Tentang itu. Petik 2. Jin Seyeon menggaruk bagian belakang lehernya sebentar, lalu meletakkan tangannya di bahu Yoyonha. Biarkan aku memperkenalkannya dulu. Ini adalah Yoyonha, kepala petugas di guild tempat aku bergabung. Petik 2. Petik 2. Chief Officer, apa maksudmu? Kamu tidak di. Petik 2. Dalam sekejap, mata Aileen melebar. Tunggu, maksudmu? Yoyonha adalah orang pertama yang menyadari apa arti Jin Seyeon. Ini adalah tanggapan Jin Seyeon terhadap tawaran yang dia buat sejak lama. Yoyonha memandang Jin Seyeon, lalu Aileen, lalu padaku. Ya. Kemudian, dia melompat dengan bersemangat.